Gagal bukan akhir. Ada banyak orang ketika dia menginjil, lalu dia merasa gagal, dan itu menjadi intimidasi iblis. Atau sementara dia menyadari bahwa dia harus mengabarkan Injil, lalu dia gagal dalam hidupnya, dia merasa this is it. Jadi di sini kita akan bahas dua hal. Yang pertama, gagal dalam pemberitaan Injil sebagai seorang penginjil. Dan yang kedua, gagal dalam kehidupan sebagai seorang penginjil atau seorang yang mencintai Kristus sebagai murid Kristus. Nah, hari ini beritanya tetap sama. Gagal bukan akhir. Gagal bukan akhir. Karena Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Klik. Nah, kita belajar dari seorang yang banyak mengalami kegagalan, yaitu Ayub. Ayub bilang begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Mau ada badai bagaimanapun, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Dia bisa dihantam badai, dia bisa dihantam angin ribut, dia bisa dihantam berbagai tekanan. Tapi meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya. Dan orang-orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Amin. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Sama-sama bilang saya bertambah kuat. Dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1 dikatakan, peperangan keluarga Saul dan Daud berlarut-larut. Keluarga Saul makin lama makin lemah. Tapi keluarga Daud makin lama makin kuat. Haleluya. Sama persis seperti Ayub ini. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya. Dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Ayat 10. Tetapi kamu sekalian, silakan datang kemari. Seorang yang mempunyai hikmat takkan kudapati di antara kamu. Umurku telah lalu. Telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Ayat 12. Malam hendak dijadikan mereka siang. Terang segera muncul dari gelap, kata mereka. Ya kan? Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan. Dan berkata kepada liang kubur, kau ayahku, kepada Berengga, ibuku dan saudara perempuanku. Ayat 15. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Apabila kami bersama-sama turun dalam debu. Lihat saudaraku. Awalnya ada begitu semangat dalam diri Ayub. Tapi kemudian tekanan demi tekanan. Yang membuat dia seperti kehilangan pegangan. Dan itu yang iblis mau. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu sudah mulai dengan roh. Jangan kamu mengakhiri dalam daging. Kita lihat selanjutnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Bayangkan. Elia ditekan oleh 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total jenderal 850 paranormal menghadapi Elia. Elia tidak gentar. Elia tidak takut. Elia menyatakan kemuliaan Allah dan kuasa Tuhan turun dahsyat luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi melihat kemenangan yang besar, melihat berkat yang besar, melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Isabel kirim hanya seorang suruhan untuk membuat intimidasi. Inilah liciknya iblis. Iblis selalu mau membuat intimidasi. Siapa Isabel? Betul, Isabel adalah istri Ahab, istri raja, seorang ratu. Tapi jangan salah, kuasa yang dia miliki yang didapat dari 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera sudah dikalahkan. Tetapi sekarang persoalannya bukan tekanannya, tetapi apa? Pikiran. Ada banyak orang sebetulnya bukan gagal, tapi merasa gagal. Disitulah permainan liciknya iblis. Elia sebetulnya sedang dalam puncak kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang melakukan perkara besar. Dan dia gak usah khawatir sedikit pun dengan seorang suruhan yang cuma datang dengan ancaman-ancaman kosong. Karena sebetulnya Isabel sudah ketakutan karena
yang punya kuasa, 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyera sudah dipotong, sudah dikalahkan. Tapi sekali lagi, be careful with power of your mind. Hati-hati dengan kuasa dalam pikiran. Garbage in, garbage out. Kalau yang saudara masukin garbage, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, garbage juga akan out. Dan selanjutnya ayat ketiga. Maka takutlah, lu kenapa Elia harus takut? Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Loh, awalnya dia tidak takut dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Dia bilang, kita buktikan Allah mana yang hebat. Dia tantang, dia gak takut nyawanya. Tapi sekarang seorang suruhan biasa. The power of your mind, be very careful. Kadang-kadang bukan masalahmu yang berat. Tapi otakmu yang terlalu liar. Otakmu yang terlalu negatif. Dikatakan apa? Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk dari Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, akhirnya dia menyendiri. Dia gak mau dengar siapa-siapa lagi. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada orang yang gagal, tapi ada orang yang sebetulnya hanya merasa gagal. Coba lihat selanjutnya, apa yang Ayub ngomong. Ayub 42 ayat 2. Ayub memang melewati tekanan yang berat. Segala sesuatunya hilang dalam hidupnya. Tapi coba lihat ayat yang kedua. Ini belum dipulihkan loh. Selanjutnya baru dipulihkan. Setelah dia punya iman ini, ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lewat imannya ini, Tuhan memulihkan segala-galanya. Bos, Ayub sedang gagal. Ayub sedang kehilangan segala-galanya. Tapi deklarasinya jelas. Aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sayanya bisa gagal. Rencana saya bisa gagal. Apa yang saya cita-citakan bisa gagal. Apa yang saya mimpikan bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan sediakan buat saya akan selalu luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Loh, buat apa? Apa yang saya cita-citakan berhasil kalau apa yang Tuhan rencanakan gagal dalam hidup saya? Karena yang saya cita-citakan, menurut saya mungkin yang terbaik, tapi belum tentu yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan rencanakan buat saya pasti yang paling luar biasa. Haleluya, yeah. Yeah.